gue mau kenalin, namanya Hakim Afan, founder dari Mana Group. Pengalaman profesional 25 tahun, pengalaman entrepreneurship cuma 2 tahun. Tapi baru mulai dalam 18 bulan omset udah 17M lebih. Nah ini yang harus kita kulik. The point adalah yang gue dapat dari hospitality industry adalah I'm working of course for the money, but the benefit keren banget. Jadi gue bisa kenal dari industri airlines, dari industri banking, industri oil and gas, which jangan lupa dengan momen proses. Karena dari momen proses itu menumbuhkan kedewasaan dan kedisiplinan dari apa yang kita dapat. That's number one buat gue ya. Kenapa? Kalau orang non-Indo, kita ngomong Japanese, kerjanya gila bro, tapi disiplinnya super. And I have from India. Aduh man. Welcome back Big Thinkers, and today gue dapet tamu yang keren banget. Gue mau kenalin, namanya Hakim Afan, founder dari Mana Group. Welcome bro. Hakim. Selamat siang bro. Dia itu orangnya gokil. Kenapa diundang hari ini? Pertama, dia adalah, keunikannya adalah begini. Biasa kita kalau ngundang itu founder ini, founder itu ya kan. Nah tapi yang ini keunikannya gini. Pengalaman profesional 25 tahun, pengalaman entrepreneurship cuma 2 tahun. Tapi baru mulai dalam 18 bulan omset udah 17M lebih. Nah ini yang harus kita kulik. How are you today? I'm very good, thank you. Santai bro, jangan kagok. Jujur gue agak sedikit envy lihat punya dirimu itu. Oke, siap. Bro, gue penasaran. Ya. Habis ngopi bareng lu, habis ngobrol-ngobrol sama lu, gue merasa teman-teman Big Thinkers nih perlu banget lo share experience lo. Alright. Dan gue yakin ini akan menjadi dampak yang luar biasa. Lo itu kan awal mula memulai karir lo di hospitality industry. Benar. Iya kan? Iya. Buat teman-teman yang belum paham, hospitality industry itu lebih dominan ke hotel dan mungkin service based industry. Nah, lu bisa cerita nggak, kok lu bisa masuk ke industri itu? Alright. So jadi sebenarnya basicnya tuh gue orang yang suka lebih ke ilmu pasti. I would prefer to say like mungkin insinyur, karena waktu SMA ngambilnya A1 atau fisik. By somehow tiba-tiba pada saat di suatu tempat itu gue butuh duit. Nah yang pada saat itu bisa mendapatkan duit kerja harian adalah di hotel. Oke. Nah ada salah satu teman gue yang mana dia itu bekerja di hotel. Gue diajak, ya udah daily worker. Pada saat itu lumayan, setiap 8 jam gue dapat pada saat itu sekitar 65.000 dikali 10 hari pada saat itu lumayan. Oke. Dan akhirnya bisa bayar untuk kebutuhan gue. Nah dari situ gue tertarik. Itu tahun berapa tuh bro? Back to tahun 96. Oh 96 96. Jadi tertarik dari situ, mencoba karena meeting every kind of people kayaknya seru. Pada saat itu ada orang bule, orang kita, orang Jepang, dan bahasa Inggris gue pada saat itu masih hancur. Iya. Tahun-tahun segitu gue masih inget tuh gue kerja ya. Iya lu kerja. Gaji gue itu sebulan 600.000. Lu 10 hari 600.000. 600.000 karena pada saat itu gue daily workernya khusus buat handle butler. Oke. Jadi butler orang-orang yang ibaratnya spesial. Oke. Jadi Butler. Ya jadi bukan daily worker yang masuk di restoran, bukan untuk di housekeeping, tapi khusus buat yang private villa. Waktu itu private villa nggak terlalu banyak. Oke. Gitu. Perlu disebutin nama villanya nggak? Nggak usah. Jadi butler itu adalah personalized service, di mana kadang-kadang tamu-tamu VIP itu kalau dia butuh apa aja itu ada yang melayani dia. Maksudnya membantu untuk memudahkan apa yang dia butuhkan. Benar.
ya kan? Iya, dari begitu sampai mereka kembali ke negaranya atau kembali ke Jakarta pada saat itu. Jadi kalau misalnya ada tamu datang, misalnya aturin gua travel atau aturin gua mau sewa mobil atau aturin gua appointment di restoran ini, pokoknya semua lu yang Iya, beresin. handle. Iya. Jadi pada saat itu saya ketemu dengan beberapa teman-teman di hotel yang membuat kenapa sih nggak coba aja di hotel, seru loh. Nah, akhirnya pertama kali mencoba untuk mendapatkan kesempatan bertanya kepada human resources di sana. Saya bilang, tapi saya maunya di villa. Karena udah suka ya. Duitnya besar pada saat itu. Karena jadi di sana itu villa itu harga itu lumayan mahal. Khusus jadi ada beberapa hotel yang hanya punya private villa dan tamunya nggak terlalu banyak. Nah, jadi pada saat itu mereka lagi ada extension villa. Nah, semenjak itu saya mulai masuk di sana. Oke. Gitu. Jadi akhirnya dapat jobnya di specifically khusus untuk villa atau overall, mulai dari jenjang-jenjang yang berbeda-beda. Oke, pertama masuknya sebagai disebutnya kalau private butler itu adalah operation staff. Sorry, jauh ya. Sorry. Gak apa-apa. santai. Makanya sesi 1 itu pasti nervous. Gak Oh apa-apa, iya, santai. intinya operational staff, tapi dedicated untuk villa. Nah dari situ gue merambah kepada F&B, karena di private butler itu harus tahu mengenai F&B. Iya. Then after that I move ke front office. Nah dari front office gue mulai masuk ke sales marketing. Jadi pada saat itu gue disuruh jualan produknya hotel, ya anak baru ke anak bawang. Lumayan, gue nomor 3 dapat bisa jualan dan gue ikut tes, akhirnya gue berhasil untuk masuk ke sales and marketing department. Oke. Dari situ gue mulai sampai 25 tahun. Ini ada dua sisi berita atau informasi. Katanya industri seperti hotelier itu industri yang cukup rawan dalam arti kata lifestyle-nya terlalu free di situ. Oke. Itu satu aspek. Ya. Satu lagi aspek, kerjanya kayak orang gila di situ. Itu bener. Ya kan? Nah, sedangkan gue yakin seorang hakim itu nggak mungkin akan kerja dari pagi sampai pagi cuman for money, atau mau kerja dari pagi sampai pagi only for money. Alright. Oke. Apa yang tadi lu sampaikan benar. Jadi ada dua sisi. Ya, disebut apa? The black and the white mungkin. Yeah. Ya. Oke. The dark side and the The dark side and the bright side. Yeah. Oke. Yang tadi yang di awal mengenai yang free. Itu semua tergantung dari orangnya, bro. Jadi orangnya itu melihat suatu kesempatan atau ranah dalam industrinya masing-masing. It not happen into the hotel industry. I believe it will be happen to any other industry ya. Yang kedua, saya nggak nyentuh daerah situ ya, karena itu kan personal. Nyentuh ke daerah yang satu yang tadi you asking to me. Justru gue melihat bahwa di situ ada opportunities di mana my capability untuk networking. Pertama sih jujur, gue sedikit takut karena ketemu sama let's say pada saat itu mungkin manajer ke atas. Gimana ya ngomongnya? Gimana cara beropen discussion atau ice breakingnya? Lambat laun itu semuanya berjalan naturally. Dan the point adalah yang gue dapat dari hospitality industry adalah I'm working of course for the money, but the benefit keren banget. Jadi gue bisa kenal dari industri airlines, dari industri banking, industri oil and gas, which yang mana gue bisa kenal sama salah satu direkturnya atau decision makernya yang akan influence kepada gue sampai sekarang ini. Oke. Itu adalah sepenuhnya kesempatan yang dihadirkan saat kita bekerja di sebuah industri. Benar. Khususnya industri hotel ya. Benar. Karena itu di sana banyak seminar, banyak meeting, Benar. ya kan, banyak events, Yeah. dan itu adalah accessibility point. Benar. Tapi nggak semua orang bernasib seperti hakim. Ya, nggak semua orang bernasib seperti hakim dalam arti kata ada orang yang mungkin di hotel kerjanya 9 to 5. 9 to 5, that's it. Dia mungkin di area yang mungkin dia masih di sampingnya front desk, sampingnya concierge service dan sebagainya. Gue yakin kualitas ini bukan soal posisi job, tapi individu elu yang memang punya keinginan.
gue pengen kenalan, gue pengen ngobrol, gue pengen punya kenalan, gue pengen dengerin pengalaman orang. Sisi kepribadian itu muncul kapan? Oke, itu gue muncul pada saat ibaratnya curiosity pengen tahu atau beradaptasi, bukan beradaptasi ya, mengenal orang, menjalin kerja networking. Itu setelah gue bekerja dari operasional yang tadi disampaikan pertama, bahwa gue itu as a butler atau operational staff itu lebih ke intense, lebih personal touch. Dari situ salah satu Sultan, ponakannya, pada saat balik lagi ke tempat itu akhirnya menghubungin saya. Dan pada saat itu kok beda ya, pada saat when I serve them di ranah hotel profesional kan, ada tata krama. Pada saat dibawa keluar ranah profesional itu mereka gokil juga. Mereka gokil, mereka gila, di mana mereka bisa open, dan gue bisa dikenalin sama beberapa saudara-saudara yang mungkin menurut gue, kalau gue bukan kerja di hotel, menurut gue ya, I don't think that I know them. Oke. Dan gue berpikir kalau kedepannya gue ntar suatu saat gue punya usaha, mungkin mereka bisa jadi one of probably jembatan buat gue. Dan akhirnya dari situ gue mulai berpikir bahwa gue harus banyak berkenalan, harus membuat networking, dan kebetulan kendaraan yang gue pakai ini hotel, menurut gue sih tepat. Oke. Iya, itu aja. Nah sekarang begitu kita ngomong soal professionalism ya, kita ngomong soal professionalism tuh banyak banget bro, banyak banget karyawan atau orang-orang yang gue sih pribadi selalu menyarankan anak-anak muda sekarang, lu jangan buru-buru buka usaha. Ya. Boleh lu buka usaha sebagai menjawab curiosity, gue punya ide, gue pengen eksekusi ide gue, silahkan. Tapi gue lebih menyarankan kerja dulu deh minimal 2-3 tahun di sebuah perusahaan. Karena gue merasa penting banget untuk orang merasakan gimana sih rasanya dipimpin. Bisa nggak sih lu dipimpin? Benar. Ya kan? Bisa nggak sih lu ngikutin SOP? Bisa nggak sih lu paham yang namanya rules and regulation sebuah perusahaan? Patuh, karena patuh itu penting. Komitmen itu kan kita harus patuh sama apa yang kita komit. Benar. Jadi sebelum kita belajar untuk komit sama diri kita sendiri, setidaknya kita belajar komit sama tempat kita bekerja. Di situ kan kita ditempa ya. Nah, pengalaman nggak enak lu apa aja nih? Alright, bro. Jadi gini, gue agree dengan apa yang tadi lu sampaikan. I've been working in the professionalism 25 years. Terus kalau tadi kita bicara soal anak-anak sekarang kan kayaknya seru-seru ya. They are very smart, kreatifnya tinggi banget. Terus, daring. Iya, berani banget gitu. Tetapi jangan lupa dengan arti proses menurut gua ya. Karena kalau mie instan makan langsung cepat habis. Tapi when you eat nasi goreng, lu kan butuh chopping dan macam-macam. What I'm trying to say adalah jangan lupa dengan momen proses. Karena dari momen proses itu menumbuhkan kedewasaan dan kedisiplinan dari apa yang kita dapat. That's number one buat gue ya. Kenapa? Karena when I open my company, itu karena saya udah punya, bukan segudang pengalaman, tapi udah punya base-nya. Gue lihat gimana owner pada saat itu yang punya hotel, mereka memanage, mereka memberikan kepada profesional melakukan hal-hal yang menurut SOP-nya seperti apa. Karena when it comes to gue mau langsung buka bisnis, cuman satu bro, menurut gue, jangan sampai kalau seumpamanya gagal, lu nggak punya backup. That is number one. Gitu. Kalau seumpamanya udah punya pengalaman kerja, at least kan number one networknya. Itu aja sih bro. Jadi penting teman-teman, kerja itu bukan hanya untuk menimba pengalaman, tapi networking. Ya benar. Networking itu bisa macam-macam, sama kolega kerjanya, sama customer kantornya, tempat manapun you kerja gitu kan. Ya benar. Bahkan mentor. Benar, mentor. Menemukan mentor itu nggak usah keluar dulu. Di tempat pekerjaan you mungkin you ketemu divisi mana, manajer divisi mana, leader di divisi mana. Jadi kalau tadi bicara soal mentor, mentor gue waktu itu orang Jepang di salah satu perusahaan. Jadi gue di bawah divisi dia, habis kerja kadang sampai jam 1 jam 2 pagi. Udah gitu, Japanese typical, mereka mau sedikit chilling dulu, either minum atau apa. Mungkin jam 3:30 kita baru pada pulang, jam 8 mereka udah di kantor. Goks bro. Itu emang itu gila. Itu gila. Itu gila. Dan akhirnya dia bilang,
sama gue, namanya Minio-san. Lu kalau mau maju, jangan lihat sekeliling lu, lihat aja kaki lu. Kalau lu pikir lu bisa maju, ya lu maju. Tapi sebelum lu maju, lu harus punya sesuatu di tangan. Apa? Bekerja. Kedua, lu harus punya namanya friends yang bisa mendukung. Ketiga adalah you have to have a networking to support you ke depannya apa. Karena semuanya itu disebutnya apa? Synchronizing ya. In the future-nya, apakah ntar saya contohnya mau jadi apa, atau mau jadi apa, atau tetap sebagai employee. It all depends on myself. Itu aja sih bro. Oke, mantap. Nah sekarang pertanyaan gue, hal yang paling gak enak yang pernah lo alamin? Oke, pada saat itu gue dimaki-maki orang. Sama salah satu director, gue gak bisa sebut nama perusahaannya. Gak usah. Ya, jadi pada saat itu gue dapat appointment ya dengan salah satu di bawahannya dia, dan dia orang number one. Mungkin dia lagi kesal kali ya dengan istrinya. Jadi gue itu dimaki-maki di depan almost karyawannya on the same floor. Dia bilang, lu tidak terlalu penting, dan arti kata emang hotel mungkin bukan terlalu penting ya, karena kan apa sebutnya mensupport ya sifatnya. Dan mungkin kalau pada saat itu kalau gue ngambil baperan nih, gue mungkin udah sakit hati, di ujung gue nangis kali. Dan lu udah keluar kali? Udah keluar. Baper kan begitu kan? Yoi, udah keluar langsung. Dan untungnya saat itu belum ada sosmed yang terlalu gimana-gimana gitu. Enggak, jadi kalau ada sosmed baper langsung posting gitu ya. itu kan semuanya cerita gitu kan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang muda, apapun di depan lu mau ditampar. Kalau seorang yang benar-benar tough, ditampar lu harus balik lagi, ditendang lu harus balik lagi. Kenapa? Dari situ lu kuat. Makanya tadi seperti gue sampaikan, lu harus menghargai momen proses. Karena di situ momen proses itu membuat who you are. Oke, apa pandangan lu tentang kalimat-kalimat seperti toxic people, toxic work environment, toxic friends? Oke. Based on your experience. Right. Berarti sekarang balik lagi ke 10-20 tahun yang lalu kan, karena kita comparing with this current situation, right? Toxic itu sebenarnya ada mungkin dari di seluruh dunia itu mereka membuka suatu perusahaan, dan di mana di situ ada karyawan. Sebenarnya tinggal sebutan aja sih bro, menurut gue. Toxic friend, atasan, terus perusahaan yang gak respectful dengan human rights, so on and so forth. That's what I heard outside. Tapi kalau menurut gue itu bukan toxic. Di situ lu dapat pembelajaran supaya lu lebih tangguh. Di situ lu bisa memilah antara yang when you getting make a mistake and atasannya marah dan itu akan terus diucapin terus. Sebenarnya kalau menurut gua itu hal yang bagus karena akan mereflek kepada yang lainnya supaya nggak kejadian seperti yang lu lakukan, supaya company juga safe apabila itu merugikan perusahaan. Dan kalau sekarang disebutnya banyak toxic people, toxic boss or whatsoever, gue ngalamin kok bro. Dan gue nggak bilang itu toxic karena if I feel that my boss toxic ya gue keluar aja. Sesimpel itu ya? Simple, kenapa? Lu pergi ke perusahaan A, B, dan C all toxic. Terus gimana dong? Ya. Kalau semuanya toxic, lu doang yang nggak toxic kan something is wrong ya? Something totally wrong. Again, lebih baik ada toxic di kantor daripada di rumah lu menjadi toxic. Oke. Jadi yang gue tangkap di sini sebenarnya bahasa lo yang mungkin audiens teman-teman bakal dengerin adalah sebenarnya kita jangan gampang melabel itu toxic. Nggak boleh bro. Mungkin orangnya itu mungkin memang punya sifat yang keras. Mungkin orangnya punya sifat yang manipulatif. Mungkin orangnya punya sifat yang blaming game. Mungkin orangnya punya sifat yang terlalu berdiplomasi dan berpolitik misalnya. Tapi kalau kita terus mengupgrade diri dan memahami karakteristik-karakteristik itu, selalu ada cara untuk menghandle. Benar. Ya kan? Benar. Dan di masa-masa seperti kalau kita ngomong jam terbang jam tahun-tahun 90-an, ya itu kita nggak dibombardir sama informasi seperti sekarang. Oh iya. Ya, jadi kita itu benar-benar adalah generasi yang ngerti gimana survive dalam segala kondisi. I agree with you. Mungkin kalau gue boleh tambahkan lagi survive mode dan that is part of the process. Yeah.
Mungkin kalau sorry if I may bicara satu lagi, hidup itu penuh dengan resiko, bro. Iya. Ya, lu naik motor, resikonya tabrak, nabrak, ban bocor. Lu pergi naik pesawat, resikonya macam-macam. Lu masuk bekerja, resikonya juga macam-macam. Oke. Jadi kalau nggak mau ngambil resiko, lu di rumah. Di rumah apa? Resikonya juga apa? Dimarahin ibu, Iya. ya kan? Udah gitu badan nggak sehat. Iya. Ya, jadi get real, man. You have to be get real. Every time you go pasti ada resiko. You have to deal with resiko, itu aja sih. Iya, deal with resiko, that's the keyword. Iya. Terus selama dalam perjalanan lo, seberapa penting sih yang namanya kepemimpinan? Oke. Gue pernah di ranah yang namanya jadi followers atau karyawan di mana gue punya atasan. Dari 100% mungkin sekitar 70% foreigner atasan gue. Jadi ada yang dari Jepang, China, India, Jerman, Prancis, Amerika. Ya, sisanya Indonesia. Oke. Nah, ini seru banget. Nah, ini paling seru nih. Jadi kalau orang non-Indo, kita ngomong Japanese. Kerjanya gila, bro. Tapi disiplinnya super. Jadi sempat gue tanya, kenapa negara lu maju? Kan negara gua maju, gua nggak mau ditindas. Jadi kata lainnya, kalau lu pengen di atas, berusaha lu naik semampu lu mungkin. Seperti yang tadi dia sampaikan, yang gue sampaikan ke lu di awal. And I have from India. Aduh, man. Lu begitu ngomong India jangan langsung aduh men. Gue jadi merasa ada saran di sini. Kagak gila lu. Enggak, maksud gue gila gini, ini Jepang udah gila, ini gila lagi. Jadi gimana caranya kalau project ini harus tembus whatever it takes. Yeah. And don't come back to the hotel if you don't get that project. Kan pusing ya, bro. Gue harus ngapain? That's India. Which is gue dapet banyak ilmu dari situ, FYI. Gue sebenarnya setuju sama lo. Jadi gue ngelihat kalau di Jepang itu nomor 1 di Jepang ya. Ini kembali ke personal opinion gue ya. Culture-nya mereka itu ethics and process. Benar. Ethics and process. Kalau Indian itu adalah sharpness and lu harus achieve. Benar. Mau caranya lu jungkir balik, mau gimana gue nggak peduli, pokoknya lu harus achieve. Iya. Dan pada saat gue achieve, my ex boss from India, from Mumbai, appreciating gue gila banget. Gue pikir dulu bukan toxic, bos killer. Sekarang kan toxic ya. Kalau yang barat, yang bule, itu mereka itu cukup detail dalam presentation ya. Maksudnya dalam memarket. Jadi gini, kalau ngomongin barat, culture-nya itu kalau marketingnya gokil karena preparationnya gila deh. Gila banget. Ya kan? Gila banget. Kalau operation Jepang gokil. Gokil. Tapi kalau ngomongin get goer, India gokil. Gila. Get goernya itu gokil. Tadi seperti gue bilang, ini bos gue killer banget. Bukan toxic ya, killer. Tapi yang gue senang, begitu gue dapet project ya, and all the team, appreciatingnya juga gila. Yeah. Jadi ada punishment, ada reward. Yeah. Kalau anak sekarang dipanis, udah kemana-mana. Dipanis nggak mau, di reward doang maunya. Jadi terus sama yang satunya lagi yang dari Amerika. Nah, Amerika lebih fun. Dia itu egaliter. Ya. Lebih ke gimana caranya kalau gue bisa in whoever shoes. So I know my subordinate. But the thing is, in American, that's to my experience ya, bahwa mereka melihat kekurangan lo tuh apa dan mereka akan support. Iya. Gitu. Jadi kalau di compare dengan yang di sini leadershipnya sebenarnya nggak beda jauh, nggak beda jauh. Cuman yang gua alamin pada saat itu adalah gue mendapatkan dari 7 orang negara yang berbeda dan berbeda benua plus sama dari Indonesia. Jadi membuat gue harus pada saat gue menghadapi suatu masalah, I can use my ex-Indian boss, I can use Japanese. Cara-caranya ya. Metodologinya macam-macam. Benar, benar. And I also can use the Indonesian style.
dengan sopan santun. Nah kalau Indonesian itu gua sukanya itu culture kita itu rich in humbleness. Benar. Ya. Iya. Jadi respect and humbleness-nya luar biasa. Ya, Jadi makanya kalau di sini kalau ngomongin silaturahmi itu number one ya, Number one. karena memang itulah culture-nya. iya, Jadi gue setuju sama lo kalau kita bisa bekerja dan kita dapat kesempatan berhadapan dengan berbagai etnis, iya, ya leader-leader dari berbagai etnis, benar. tanpa disadarin kita tuh jadi diperkaya dengan berbagai budaya, berbagai etos, Ya, berbagai style, ya, dan itu nge-shape kita punya kepemimpinan, benar. ya kan? Satu lebih bukan pede, confident ya. Ya. Terus yang kedua bahwa I know what I'm doing. Walaupun sometimes I know what I'm doing tapi wrong, but it's alright. People make mistake. Ya. Ya jatuh lagi nggak masalah. Iya. So what's wrong with jatuh? Ya. People mungkin said it's okay not to be wrong. Atau it's okay not to be okay, right? Because life is must go on. Ya. Sama seperti pada saat when I tried to move to another chapter, ya there are so many people yang lu kan nggak ada background. Tapi if I never try, I will never know. Iya betul. That's it. Ya, same thing like pada saat pertama kali yang tadi gue sampaikan, tiba-tiba bisa bekerja di hospitality industry, mulainya dari zero, nggak tahu apa-apa, tetap harus diajarin sama mereka. Iya. Akhirnya sampai sekarang. Iya. Dan sekarang beda lagi. Yes. Oke, lo yakin gak sama diri lo ya? Right. If you don't believe, jangan hidup. Oh, itu fatal bro. Sekarang gimana lu mau ngelanjutin the rest of your life, but if you don't believe to yourself. Iya. Pada saat membuat satu keputusan itu cukup berat karena there are so many my friends said like Lu gila ya? Iya. Lu beneran mau lo. Soalnya entah pada saat begitu udah pindah, let's say udah tidak di industri ini, mungkin lo akan kehilangan tamu, Iya. kehilangan klien, kehilangan relationship dengan your Dan own. posisi bro, Dan begitu udah posisi. keluar, Tapi menciptakan demand di Iya. mana klien itu membutuhkan. Iya. Itu pun pitchingnya lumayan dahsyat bro. Nah itu. Jadi- Proses pitching juga kudu sabar bro. Bukan sabar lagi bro. Sabar plus deg-degan. Deg-degan iya. Gol nggak nih? Capek nih gue nih. Ya, ketemunya nunggunya 3 jam, ketemu cuma 15 menit bro. Sakit nggak hati ini bro?